Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bertemu kembali anak-anak ya di pembelajaran matematika untuk kelas 12. Saya lanjutkan materi kita yang kemarin tentang limit fungsi trigonometri. Kita akan membahas bagaimana penjabaran limit trigonometri itu yang sebenarnya, sifat yang akan kita pakai dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Ini abaikan ya, standar kompetensi menggunakan konsep limit dan seterusnya. Ini belum saya edit. Sifat limit, nah ini sudah kita bahas yang kemarin, diulang sedikit ya, sama. Kemudian cara memperolehnya seperti berikut ini. Nah ini gx terletak antara fx sampai dengan hx dan seterusnya. Ini untuk memperolehnya ya, jadi sekilas selintas saja kamu cukup memahami sampai sini. Jadi gx terletak antara fx sama hx. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa nilai dari limit x mendekati 0 dari sebuah fungsi sinus dan tangen itu nilainya sama dengan 1. Masuk ke teoremanya saja ini. Nah ini kita dekati dengan menggunakan apa ini, sektor COD, kemudian dua segitiga COB, kemudian sektor apa ini, AOB. Nah, perolehannya seperti ini, cos theta dan seterusnya, sehingga akan didapatkanlah, tidak perlu terlalu mendetail ya, kamu langsung pakai saja. Nah seperti ini nantinya. Ini limit ya, limit theta mendekati 0 dari sin theta per theta nilainya adalah 1 ya. Yang penting kamu sifatnya tahu. Ini kita percepat saja biar kamu lebih bisa memahami. Ini oke. Jadi saya jelaskan yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan nilai dari limit x mendekati 0 sin x per sin x nilainya sama dengan 1. Dan yang kedua, untuk yang kedua, cos x untuk x mendekati 0 limitnya hasilnya adalah 1. Mengapa? Karena cos 0 nilainya langsung 1. Ini tidak termasuk dalam teorema ya. Yang masuk cuma 1 dan 3 ini, sin dan tangen. Karena nilai dari limit x mendekati 0 cos x langsung otomatis adalah 1. Sehingga untuk yang sinus dan tangen yang kita definisikan. Ini yang pertama. Yang ketiga, limit x mendekati 0 tan x per x sama dengan limit x mendekati 0 x per tan x nilainya sama dengan 1. Jadi nanti kalau kamu tinggal menyesuaikan, sini bilangannya dirubah menjadi A. Sin AX berarti bawahnya juga harus AX. Limit x mendekati 0 AX per sin AX juga. Jadi mengikuti koefisien yang melekat di sudut harus sama dengan yang di bawah ini, sehingga nanti terdefinisi nilai limitnya harus sama dengan 1. Ini soalnya agak kompleks, kamu ke latihan yang sederhana dulu. Uraiannya berikut, ini adalah penjelasan tentang teorema limit fungsi trigonometri. Ya, teorema limit fungsi yang sudah kamu pelajari di lembar kemarin di CMS ya, itu bunyinya begini. Jadi untuk limit x mendekati 0, sin AX per AX itu nilainya sama dengan limit x mendekati 0, AX per sin x nilainya sama dengan 1. Demikian juga untuk tangen, limit x mendekati 0, tan AX per AX itu sama dengan limit x mendekati 0 dari AX per tangen x nilainya juga sama dengan 1. Seperti yang saya jelaskan di Google Classroom kemarin, kenapa tidak berlaku untuk cos Bu? Ya, karena apa? Untuk limit x mendekati 0 dari cos x itu nilainya sudah 1. Jadi tidak didefinisikan untuk cosinus, yang didefinisikan yang bernilai 0. Kalau sin x dan tan x kan sin 0 dan tan 0 nilainya kan 0. Tapi kalau cos 0 nilainya langsung 1. Itu alasannya mengapa tidak didefinisikan untuk cosinus. Jadi hanya untuk sin dan tan. Jadi yang perlu kamu perhatikan di sini anak-anak, ini koefisiennya besaran bilangannya harus sama. A, ya. Kalau sini 2x, sini harus 2x. Enggak boleh sini 2x, sini 3, enggak boleh. Jadi harus sama. AX dengan AX. Maka nanti hasilnya sama dengan 1. Contoh penerapan. Ini maaf saya fotokan aja biar cepet ya. Tentukan nilai dari limit x mendekati 0 dari sin 8x per 2x. Cara gampangnya ya, yang ada sinusnya ini kan punya sudut. Sudutnya berapa? 8x itu kamu kalikan dengan
8x per 8x. Sebenarnya 8x per 8x kan sama dengan 1. Jadi tidak masalah kalau berapapun kita kalikan 1 kan tetap. Kemudian sin 8x pasangkan dengan yang bawah 8x. Nah ini yang saya tanda panah ini dipasangkan, kasih limit di depannya. Akibatnya apa? Ini nilainya adalah 1 sesuai teorema tadi. Sehingga yang tersisa, karena ini tadi sudah dipasangkan, sisanya adalah 8x per 2x. Diberi limit, x dengan x bisa dicoret, 8 per 2 nilainya sama dengan 4. Yang ini juga sama. Berapakah nilai dari limit x mendekati 0 tan 3x per sin 4x? Sama. Sudut untuk tangan 3x, sudut untuk sinus 4x. Kalikan 3x per 3x, dikalikan yang bawah. 4x per 4x. Kemudian pasangkan tan 3x pasangannya dengan 3x, yang 4x pasangannya dengan yang sin 4x ini. Akibatnya apa? Yang satu pasang ini nilainya 1, satu pasang nilainya 1, sisanya apa? Ini kan sudah masuk sini. 3x dengan 3x, 4x sudah dengan 4x, tinggal sisanya adalah 3x per 4x. X dengan x dicoret sehingga tinggal 3 per 4. 1 kali 1, 1 dapat dari ini, 1. Ini juga 1, ini 3 per 4. 1, 1, 3 per 4 dikalikan hasilnya 3 per 4. Begitu. Kemudian, untuk yang bentuk soalnya agak beda. Limit x mendekati 0, 1 min cos 2x per x kuadrat. Maka, limit x mendekati 0, ini harus kamu ubah. Tidak boleh langsung dibagi, dimasukkan nilai 0-nya, tidak boleh. Harus diubah dulu untuk cos 2x. Ya apa caranya supaya angka 1 di depan ini hilang. Supaya hilang, maka cos 2x kita ubah ke rumus sudut rangkap menjadi 1 min 2 sin kuadrat x per x-nya yang bawah tetap. Nah, ini kan hilang. 1 dikurangi 1, habis 0. Tinggal min 2 sin kuadrat x. Min positif 2 sin kuadrat x per yang bawah tetap x kuadrat. Karena ini sebuah koefisien, saya taruh depan boleh. 2 kali limit x mendekati 0. Ini kuadratnya saya keluarkan, yang bawah juga saya keluarkan. Dikasih kurung besar, dikuadratkan, tidak masalah. Aturannya sama. Tujuannya apa? Oh, ini kurang x. Sorry, ini kurang x. Ini hasilnya adalah 1 yang dikuadratkan dikalikan 2. Hasilnya sama dengan 2. Nah, sekarang kamu coba yang 4, 5, 6. Nanti kalau tidak bisa, silahkan dikomunikasikan dengan saya. Ya, sekian. Wes, bener agak lega ini. Terima kasih ya sudah menyimak video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.